Kalau pas tarik nafas pundaknya masih bergerak, itu berarti teman-teman coba menghirup dan save nafasnya itu ada di dada. Halo sahabat-sahabat juara, kembali lagi bersama saya Umi Mukaroma di arena lomba berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang cara juara Syarhil Quran. Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan Syarhil Quran. Kalau yang sudah biasa terjun ke dunia per-MTQ-an, itu pasti kenal apa itu Syarhil Quran. Dan di sini saya akan membagikan tips-tips untuk menjadi juara Syarhil Quran. Baik, jadi Syarhil Quran itu apa sih? Kalau Syarhil Quran ini kan biasa kita temui atau ada di dunia per-MTQ-an. Jadi kalau Syarhil Quran itu adalah penjelasan tentang syarah-syarah dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh satu orang pensyarah, satu orang sari tilawah, dan satu orang qori. Jadi di situ kita tampil bersama 3 orang. Jadi kalau Syarhil Quran atau biasa kita kenal Musabaqah Syarhil Quran itu akan ditampilkan oleh 3 seorang penyaji. Begitu ya. Dan langsung saja kita masuk ke cara juara Syarhil Quran. Yang pertama, hafalkan naskah atau teks yang akan dibawakan. Nah, di sini yang namanya pensyarah itu wajib menghafal. Pensyarah itu yang ada di tengah ya, wajib menghafalkan naskah-naskah Syarhil Quran. Juga dengan sari tilawah dan si qorinya itu harus hafal. Apa yang akan ditampilkan, akan dibawakan, semuanya harus hafal. Dan tentunya kalau di dunia per-MTQ-an atau lomba-lomba yang dilaksanakan oleh event-event gitu ya, nah itu biasanya tidak hanya membawakan satu naskah. Bisa jadi itu 3-4 naskah, bahkan 5 naskah yang nantinya diundi untuk mana yang akan ditampilkan oleh teman-teman. Jadi perlu banget seorang tim itu menghafalkan naskah-naskah yang akan ditampilkan. Kan random tuh biasanya diundi mana yang akan ditampilkan. Jadi ya wajib semuanya juga harus dihafalkan, tapi tetap punya 1-2 naskah yang menjadi andalan dari tim tersebut. Dan yang kedua, gunakan teknik pernafasan dari perut. Ya, karena kalau menyampaikan Syarhil Quran itu kita penuh dengan tenaga, ya. Di situ tekanan suaranya, kemudian intonasinya, artikulasinya, mimiknya, semua itu harus diperhatikan. Kenapa dari perut? Kalau nafasnya dari dada, itu akan terlihat sekali ngos-ngosannya gitu ya. Ketika menyampaikan suatu kalimat yang menggebu-gebu gitu ya, yang disajikan dengan misalnya ekspresinya dengan penuh amarah. Nah itu kalau misalnya tidak menggunakan pernafasan dari perut, teman-teman akan terlihat di situ terlihat capek itu ya. Pernafasan dari perut itu teman-teman bisa cek aja, pernafasan dari perut itu save nafas di perut dengan save nafas di dada itu beda. Pegang saja pundak teman-teman. Kalau pas tarik nafas pundaknya masih bergerak, itu berarti teman-teman coba menghirup dan save nafasnya itu ada di dada. Tapi kalau pundaknya diam, berarti nafasnya itu akan tersimpan di dalam perut. Jadi nanti secara tekanan suara yang akan disampaikan oleh teman-teman itu lebih bertenaga atau lebih berisi begitu. Dan yang ketiga, gunakan vokal bulat. Artinya, di dunia per-MSQ-an itu tidak ada penyampaian MSQ dengan suara yang cempreng. Ya. Jadi, suara-suara yang digunakan dalam MSQ itu menggunakan vokal suara yang bulat. Tentunya harus menyesuaikan karakter suara yang dimiliki, tapi tetap harus diisi, harus bulat. Vokal bulat itu seperti apa? Misalnya, saya mengucapkan salam, kalau seperti ini belum bulat. Jadi suara yang saya keluarkan sekarang, yang saya ucapkan itu belum bulat. Tapi misalnya saya mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih bulat lagi. Nah, jadi beda ketika saya mengucapkan biasa-biasa ngobrol biasa ini ya, seperti ini, itu akan beda dengan ketika saya menyampaikan naskah Syarhil Quran, gitu ya. Dan yang keempat,
kuasai intonasi dan artikulasi penyampaian naskah. Ini penting banget dalam penyampaian naskah Syahril Quran, intonasi dan artikulasinya. Intonasi juga nanti di dalamnya kita harus menggunakan penekanan suara yang seperti apa, intonasinya dalam setiap kalimat yang kita sampaikan. Di dalam kalimat misalnya kita satu potong kalimat itu jangan sampai intonasinya itu sama gitu. Jangan sampai monoton. Nah, intonasi yang kalian bawakan itu menjadi kunci dari pembawaan enak atau tidaknya dari naskah Syahril Quran itu ketika disampaikan ke audiens dan di depan dewan juri pada saat musabaqah Syahril Quran. Artikulasinya itu harus jelas. Jadi apa yang keluar dari mulut teman-teman, apa yang diucapkan itu kata-katanya harus jelas, terutama kata-kata ketika menggunakan bahasa asing. Misalnya mengutip kata bahasa Inggris gitu. Nah, itu teman-teman juga harus bisa menguasai artikulasi bahasa Inggris dengan baik pada kata yang akan diucapkan. Dan yang kelima, pahami kriteria juri. Ini penting banget teman-teman. Kalau juri, misalnya teman-teman ikut MSQ di wilayah, saya sebut wilayahnya di Jawa Barat gitu misalnya, itu akan memiliki kriteria yang berbeda dengan juri-juri yang ada di Jawa Tengah. Bahkan beda juga yang ada di Jawa Timur. Beda lagi dengan kriteria juri yang ada di Sumatera. Teman-teman harus pelajari itu. Jadi bisa kalian bisa riset dulu gimana sih gitu kriteria juri-juri yang ada di daerah-daerah tersebut gitu ya. Misalnya mau lomba mau lomba di Jogja, berarti tipenya di Jawa Tengah itu seperti apa. Kemudian di Jawa Barat, di Bandung gitu. Dia sukanya si dewan juri ini seperti apa, gaya penyampaiannya. Itu perlu banget kalian pelajari supaya benar-benar apa yang kalian tampilkan itu sesuai dengan kriteria yang dimau oleh juri. Dan yang ke-6, sesuaikan ekspresi dan mimik wajah dengan apa yang disampaikan ya. Jadi ekspresinya itu akan mimik juga akan ikut ya. Ketika menyampaikan suatu yang sedih, ya tampilkan dengan suatu ekspresi yang sedih. Mimik wajahnya ya sedih gitu. Ekspresinya, kalian jadi di situ akan mendalami peran kalian ketika menyampaikan kata yang akan dibawakan tadi, misalnya dengan suatu hal yang mengecewakan. Tentu kita akan bawakan dengan ekspresi yang sedih gitu kan, kecewa gitu. Nah, itu kalian harus sesuaikan mimik wajahnya seperti apa gitu ya. 7. Pilih partner yang memiliki jenis suara sepadan. Ini seringkali yang mengikuti MSQ itu ya sudah ketika ada partner bisa menjadi partner, oke kita berangkat menjadi satu tim. Tapi tidak diperhatikan jenis suara dan kriteria suara mereka itu sepadan atau tidak. Misalnya suara pensyarahnya itu tipikal suara yang berat, besar gitu ya, ngebas gitu. Tapi untuk qorihnya, untuk sari tilawahnya itu bisa bulat, tapi dia tipikal suaranya kecil. Nah itu nggak balance teman-teman. Dan di situ bisa mengurangi penilaian dewan juri terhadap kesepadanan atau kekompakan dalam suatu tim. Yang ke-8, latihan bersama tim secara intens untuk melatih kekompakan. Karena Syahril Quran itu terdiri dari 3 orang, bukan seorang yang tampil sendiri. Intinya di sini diperlukan sebuah kekompakan dalam tim. Maka dari itu, teman-teman perlu banget latihan dari berbagai naskah. Jadi kan kita punya naskah banyak nih. Nah, itu teman-teman banyak latihan bersama tim. Jadi secara intens untuk melatih kekompakannya, misalnya ditambahkan sebuah gerakan untuk kompak gitu ya, dilakukan oleh ketiga anggota timnya itu gitu kan. Jadi di situ teman-teman harus melatih kekompakannya supaya terlihat prepare-nya itu mantap dan ditampilkan ke audiens dan dewan juri itu terlihat menarik juga. Dan yang ke-9, usahakan tampil bersama partner yang memiliki postur tubuh seimbang. Usahakan postur tubuh partner kalian itu sepadan. Jadi kalau berdiri, karena Syahril Quran kan semua berdiri di depan, tengah pensyarah, sebelah kanan qori, sebelah kiri sari tilawahnya. Jadi
tingginya itu nggak kayak berdirinya sinyal gitu loh, sinyal kuat, pendek, sedang, tinggi. Nah, tapi kalau di Syarihul Quran itu perlu kesepadanan postur tubuh, tingginya itu diperhatikan, karena di situ kita akan lebih enak memandang dari tim yang terlihat serasi gitu ya. Dan yang ke-10, gunakan busana yang rapi, tepat, dan nyaman. Rapi, tepat, dan nyaman. Ya tentu, karena seorang Syarihul Quran, pensyarah Sari Tilawah dan Qori'nya itu adalah seorang artis yang tampil di atas panggung. Kalian boleh menggunakan busana yang heboh, tapi tetap rapi, nyaman tentunya. Boleh heboh, boleh. Misalnya mau menggunakan yang banyak motifnya seperti apa gitu, nggak apa-apa. Karena di situ kalian akan menunjukkan bahwa saya adalah tim yang kompak dengan busana yang rapih nih gitu kan. Busananya juga menarik, tentunya hebohnya bukan heboh ke alay ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan busananya supaya terlihat rapih, tepat, dan nyaman. Untuk yang ke-11, pensyarah harus memperhatikan waktu dan lampu. Jadi seorang pensyarah, karena si pensyarah ini adalah lead dalam tim, jadi dia pemimpinnya nih ya, karena dia lebih banyak berbicara di dalam penampilan Syarihul Quran tersebut. Jadi si pensyarah harus memperhatikan ketika lampu di depan juri itu ada lampu merah, hijau, kuning gitu kan. Ketika sudah lampu kuning berarti peringatan waktu yang disediakan sudah akan habis. Berarti pensyarah harus sepintar-pintarnya itu harus bisa meringkas. Misalnya dalam naskah itu masih panjang, berarti si pensyarah itu harus meringkas apa yang akan disampaikan. Benar-benar harus bisa mengkondisikan bahwa sampai selesai nanti Syarihul Quran disampaikan itu waktunya masih cukup dan tidak overtime. Karena akan mengurangi waktunya, mengurangi penilaian dewan juri biasanya kalau misalnya waktu sudah habis, lampu sudah merah kan, tapi syarahan yang disampaikan itu belum selesai. Nah, di situ akan ada poin pengurangan. Yang ke-12, penyampaian kesimpulan itu penting. Jadi, dalam suatu Syarihul Quran itu ditutup dengan sebuah kesimpulan. Nah, itu kesimpulan sangat penting disampaikan oleh pensyarah dan menjadi nilai plus juga, karena dewan juri akan menilai, oh berarti kesimpulannya seperti ini, dan itu akan tersampaikan ke audiens gitu. Jadi bukan hanya sekedar menampilkan, tapi pesan yang disampaikan oleh tim tersebut sampai juga, nilainya, value-nya semua sampai ke audiens dan yang mendengar. Dan itulah tadi video cara juara Syarihul Quran versi arena lomba. Jika kalian suka videonya, silakan tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari arena lomba. Terima kasih.